Wah, ada telepon. Angkat tidak ya? Angkat aja deh. Ya, halo. Halo juga. Lalu, kenapa manusia sering mengatakan halo saat menelpon? Kenapa tidak menggunakan kata lain? Kan yang lain banyak, Dang. Benar juga, lebih baik. Aku kan maunya. Halo pemirsa. Hari ini ada satu pertanyaan unik dari salah satu karakter, yaitu dari manakah asal kata halo dan bagaimana sejarahnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak. Aduh, ini siapa lagi sih yang nelpon? Ya, halo. Nah, mari kita kembali ke masa lalu. Terlalu jauh itu editor. Ke depan lagi dong. Tepatnya pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon di Amerika Serikat. Akhirnya pada saat itu manusia pun bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Atau jangan-jangan kata halo ini dipopulerkan oleh beliau saat menemukan telepon. Tapi setelah itu Graham Bell memberikan klarifikasi bahwa bukan dia yang mempopulerkan kata halo. Tapi sebenarnya saat beliau melakukan uji coba pada teleponnya, dia tidak mengucapkan halo, melainkan ahoy. Itu Ahok. Konon alasannya, Ahoy merupakan nama panggilan kekasihnya kala itu. Namun ada yang mengatakan bahwa Ahoy merupakan modifikasi dari kata Hoy, yang dalam bahasa Belanda berarti sapaan awal. Tapi sebenarnya kata halo sudah ada jauh sebelum telepon ditemukan. Para sejarawan memperkirakan kata halo pertama kali digunakan pada tahun 1827. Loh, kok bisa kata halo lebih dulu ditemukan dari telepon itu sendiri? Ya bisa dong, sebab kata halo bukanlah hanya dipakai pada saat menelpon saja. Kata halo ini bukanlah sapaan untuk menjawab telepon, melainkan kata halo ini lebih kepada minta perhatian. Sementara itu otak manusia kan tidak selamanya fokus kepada kita. Maka dari itu untuk meminta perhatian sebelum berbicara, biasanya orang yang berbicara akan membuka dengan kata halo. Halo, tolong semua kumpul di lapangan ya, cepat. Dengan mengucapkan kata halo, orang yang mendengarkan kita akan fokus dulu ke sumber suara, baru kemudian memperhatikan apa yang akan Anda omongkan. Sementara kalau Anda berbicara sebelum orang fokus, maka Anda akan kurang direspon alias dikacangi. Orang-orang cuma bengong dan bilang, apa? Dia bilang apa? Menurut beberapa artikel, penggunaan kata halo diperkirakan berkembang dari bahasa Jerman kuno, yaitu halo dan holo. Di masa lalu, kata itu disebut untuk memberikan komando saat berburu kijang. Ada kijang di depan. Kijang beneran ya, bukan kijang mobil. Dengan begitu, fokus akan tertuju ke arah suara. Seiring berjalannya waktu, kata ini pun mengalami sedikit modifikasi. Dikutip dari New York Times, saat itu Thomas sedang menyurati David. Bukan David yang ini ya, melainkan salah satu pimpinan perusahaan telepon dan telegraf yang berlokasi di New York. Dalam surat tersebut, Thomas memiliki saran untuk menggunakan kata halo sebagai respon awal untuk percakapan telepon. Tentu ide tersebut tidak disambut baik oleh Graham Bell, karena dia lebih dulu menyarankan kata ahoy dalam mengawali percakapan. Namun ternyata ide Thomas lebih dinilai dan mewakili dan menenangkan hati perusahaan telepon. Hingga akhirnya 6 tahun berselang, kata halo yang disarankan Thomas masuk ke dalam kamus bahasa Inggris. Bahkan dalam buku telepon pertama di dunia yang terbit pada tahun 1878, dijelaskan bahwa kata halo sangat direkomendasikan untuk mengawali sebuah perbincangan. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan ya, sebab telepon zaman dulu itu rumitnya minta kiko. Bukan, maksudnya rumitnya minta ampun. Teleponnya itu kadang putus-putus gitu. Makanya agar komunikasi dua arah tetap tersambung, salah satu pihak akan memberi kode. Halo? 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 Iya, halo. Nah, kalau dijawab berarti teleponnya masih nyambung. Kan nyakot rasanya kalau udah cerita lama, ternyata teleponnya terputus. Makanya setiap beberapa detik dia akan bilang, halo? Halo? Nah, itu dilakukan agar kita yakin bahwa lawan bicara kita mendengarkan apa yang kita ucapkan. Tapi berbeda di zaman sekarang. Kalau sekarang ya, telepon udah jarang terputus. Nah, begitulah kata halo dari berbagai sudut bumi. Bagi Anda yang sudah tahu, silahkan membagi tahunya kepada orang yang belum tahu, yaitu dengan mengklik tombol share yang berada di bawah sana. Gimana? Apakah Anda sudah tahu? Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas.